Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Guru hebat dan calon guru penggerak seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Yuswita Dwi Rahayu, guru SMK PI 2 Kertosono. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Muara Suprati sebagai fasilitator dan Ibu Iva Mumtazah sebagai pengajar praktek saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata dimulai dari latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melanggar akan mendapatkan hukuman dan membuat mereka malu. Tugas guru menghantarkan murid pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas serta menerapkan keyakinan kelas seperti yang mereka inginkan dan kesepakatan bersama serta berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan merdeka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan berpendapat mengenai keyakinan kelas, mewujudkan disiplin dan membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif, menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya adalah tolak ukur. 1. Tercipta merdeka belajar pada murid. Di sini kebebasan mengungkapkan pendapat untuk keyakinan-keyakinan yang mereka sepakati. Terjalin komunikasi aktif antara wali kelas, guru, dan siswa. Siswa menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat tanpa ada tekanan. Selanjutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan, meminta dukungan dari kepala sekolah dan membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, mengumpulkan dan mensosialisasikan pada rekan guru tentang budaya positif, kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas. Dukungan rekan guru dan warga sekolah untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. Dukungan dari peserta didik, saya akan meminta izin pada peserta didik serta mensosialisasikan tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, berikut ini adalah merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar Bapak Guru hebat SMK PI 2 Kertosono? Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berada di sini dalam keadaan walafiat. Yang kedua, salam selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan salawat bagi kita semua. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru bisa hadir di ruangan ini, dan mohon izin saya akan memaparkan aksi nyata dari tugas saya sebagai guru penggerak dari modul. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 1. Ini adalah modul 1 yang terakhir, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini tugas saya yaitu harus membuat diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu kita nanti nasihat di sini tidak menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini kita sharing atau sama-sama kita belajar demi mewujudkan sekolah kita untuk berdisiplin positif dan berbudaya positif. Oke. Selanjutnya apa saja Bapak Ibu yang sudah dipelajari dari modul ini? Di sini ada beberapa modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu yang pertama konsep utama modul budaya positif ya Bapak Ibu.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma di sekolah. Dan yang kedua tentang disiplin positif. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas satu-satu Bapak Ibu tentang bagaimana konsep utama modul budaya positif. Oke, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama tadi yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran berpusat pada peserta didik, pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Apa saja Bapak Ibu nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yaitu satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Selanjutnya kreatif, benar kritis dan mandiri. Next, di sini kita belajar yang kedua yaitu disiplin positif. Kata disiplin positif yang sering kita dari benak kita, yang sering kita pikirkan itu disiplin itu apa Bapak Ibu? Sebuah kebiasaan atau peraturan yang biasa sebenarnya dalam budaya kita itu makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan kata disiplin positif yang sebenarnya adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Di sini disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Agar siswa itu merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Seperti yang kemarin sudah saya lakukan di kelas dengan siswa, itu membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian itu saling keterkaitan ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dari konsep disiplin positif itu ada suatu latar belakang yang mendasari perilaku kita, perilaku siswa itu berarti yang dibutuhkan siswa apa ya? Kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari juga untuk pada siswa itu kira-kira dia berperilaku seperti ini itu bagaimana? Nah, di situ ada bertahan hidup. Nah, yang biasa sering kita dengar bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, tempat tinggal atau yang namanya apa? Kalau bisa jawab apa Bu dia? Sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kan kita sering menjumpai siswa kita itu dia sering mengolok temannya, kemudian bertengkar atau mungkin dia butuh kasih sayang atau mungkin di dalam keluarganya kurang rasa kasih sayang sudah dilampiaskan pada temannya. Atau mungkin kita sendiri kurang memperhatikan anak itu. Gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa. Kemudian kebebasan. Nah, kita juga butuh kebebasan. Biasanya kan kalau kita mengajar anak, tolong ya dikerjakan tugasnya ada 10 soal dikerjakan bahasa ini. Ada biasanya kan ada anak yang untuk kok tugas lagi. Nah, jadi dia mungkin butuh kebebasan atau butuh waktu untuk merasa dia
tidak terlalu ditekan seperti itu. Kemudian butuh kesenangan, seperti kita kan juga butuh kesenangan, butuh refreshing, seperti kita mengerjakan semua banyak hal pekerjaan, kemudian ada suatu hari kita harus senang atau harus refreshing untuk biar pikiran kita lebih fresh, sama dengan anak juga seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini biasanya kita jumpai pada anak atau siswa kita di kelas, dan dia merasa berkuasa, merasa menguasai atau merasa dia paling pintar, menguasai biasanya paling hebat, biasanya menguasai kelasnya. Itu berarti perlu pendekatan pada ilmu. Berarti anak itu kita yang dibutuhkan itu anak itu apa kok dia melakukan seperti ini, dia merasa dia paling pandai, dan kita menunjukkan kepandaiannya itu apa. Jadi kita harus tahu, kita sering mendekati pada anak atau siswa kita yang dibutuhkan itu apa. Next, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya need atau kebutuhan pada diri individu. Nah, di dalam bentuk energi aktif yang menyebabkan timbulnya dorongan dengan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, memberi arah, dan membuat konsisten dari suatu perilaku untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan yang menjadi penyebab timbulnya dorongan itu sendiri. Jadi motivasi itu sama dengan dalam intinya dorongan dari dalam, dorongan dari luar. Kita dapat motivasi itu dari mana? Oh, saya ingin jadi seorang apa? Saya ingin pandai, dan saya harus belajar. Itu motivasi dari dalam. Kemudian saya harus mengerjakan ini, disuruh bapak ibu guru agar nanti saya dapat nilai 10. Berarti itu motivasi dari luar. Ya. Di sini Diana Gosset dalam bukunya Restarting School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan hal ini biasanya ada pertanyaan dari kita atau dari siswa itu, kalau saya tidak melakukan ini, saya nanti diapakan ya? Nah, itu sebenarnya kan dia juga berusaha untuk disiplin, tapi disiplinnya bukan dari dirinya, tapi dari orang lain. Misal dia terlambat, nanti saya harus jam 7 harus berangkat, nanti saya dihukum dengan Pak Akbar, nanti saya dihukum dengan Pak Aditya. Nah, berarti itu dia motivasinya dari mana? Dari luar. Itu namanya motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu juga kurang efektif ya Bapak Ibu kalau kita mengajar anak-anak, kemudian kita membuat disiplin anak, tapi dengan memberikan suatu imbalan pada anak. Itu kurang efektif sebenarnya. Jadi memang sering saya juga dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi kalau dapat peringkat 1, dapat nilai, saya bisa menjawab soal. Kalau bisa ini seperti dikasih soal 1, kemudian dia menjawab. Kemudian ada pertanyaan 2, menjawab lagi. Nanti kalau ada yang menjawab pertanyaan saya, nanti saya kasih uang, misal, atau saya kasih penghargaan atau gift apa gitu, present apa. Itu merasa bahwa yang lain juga kok itu saja yang dapat, itu kan juga tidak begitu efektif. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya dia merasa senang, tapi negatifnya dia merasa dirinya bangga. Itu penghargaan dari orang lain. Berarti itu namanya dia berbuat disiplin itu karena itu ada motivasi dari luar, dari gurunya tadi, karena ingin mendapatkan penghargaan. Nanti kalau saya bisa menyelesaikan semua soalnya, saya nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu. Berarti kan itu namanya motivasi, tapi bukan dari kita sendiri. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi atau disiplin seperti ini yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk motivasi ini harus sering kita utamakan. Kalau menyadari bahwa siswa itu dia merasa mampu, saya bisa di sini karena saya ingin jadi seorang apa. Itu pertanyaan dari dirinya. Kalau saya nanti mengerjakan hal ini, saya nanti bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, saya nanti bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Nah, itu namanya disiplin dari diri sendiri. Itu namanya motivasi apa? Internal. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, itu kata hukuman.
Dalam kita kan inginnya anak itu disiplin, tapi dengan cara menghukum. Kira-kira seperti yang pernah saya lakukan juga mungkin ya di kelas atau di sekolah juga pernah saya lakukan seperti ini, hukuman. Dan ternyata hukuman itu kalau disadari pada siswa meskipun dia tidak disiplin, itu ternyata itu mungkin ada rasa sakit ya dari anak-anak, menyakitkan. Jadi semisal dia terlambat masuk, sekarang lari 50 kali ke lapangan, sekarang push up di depannya anak atau di depannya teman-teman, push up 25 kali, 100 kali, itu kan merasa anaknya tersakiti juga, atau mungkin dia merasa malu juga. Nah itu ada tidak nyaman juga dilihat teman-temannya. Kemudian takut, pastinya takut, dia pasti melakukan itu, dan melakukan itu pasti ada keterpaksaan dari siswa. Kemudian menyembunyikan suatu kesalahan, akhirnya dia bohong. Biasa kalau dia takut, akhirnya dia bohong. Misal, kamu tadi terlambat kenapa? Jawabannya anak-anak biasanya bagaimana Bapak Ibu? Banyak bocor, ya, padahal kan dia mau kesalahan mungkin, tapi karena dia nanti takut dihukum, akhirnya dia menyembunyikan kesalahan itu, akhirnya dia berbohong. Gitu. Kemudian menjadi rendah diri, merasa direndahkan, dihukum, kemudian disuruh nyapu berapa kali, sekarang ke kamar mandi, bersihkan kamar mandi. Nah, itu hukuman buat dia disiplin, tapi itu sebenarnya itu salah. Kemudian penghargaan yang tadi kita bicarakan tadi, yang kita pelajari tadi tentang penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau iri. Jadi semisal kita memberikan penghargaan buat dia yang menang atau dia yang mendapatkan hadiah, dia yang bisa bertahan, tapi kan temannya tidak dapat, itu juga bisa menimbulkan temannya itu iri. Oh dia juga terus yang dapat, padahal memang dia pintar. Jadi seorang guru, berarti seorang pendidik, jadi kita harus bisa melihat juga peserta didik kita atau anak didik kita itu bagaimana kebutuhannya semuanya. Itu tidak hanya yang diberikan hanya satu, ini yang kita senangi hanya kita saja. Nah, itu tidak boleh, jadi semuanya itu kita pelajari suasananya bagaimana. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, biasanya paling dianya terus yang dapat hadiah, paling dia terus yang ikut lomba, paling aku enggak. Nah, akhirnya dia merasa seperti itu. Itu mematikan kreativitas. Memberi ranking. Nah, dulu kan kita dulu kita sekolah di ranking, kalau sekarang kan tidak ada. Nah, di situ berarti ada suatu penghargaan yang tidak diberikan, memberikan ranking. Artinya merasa ada temannya atau siswa yang lain merasa tidak dapatkan ranking, bisa juga bersemangat atau bisa juga dia merasa down, akhirnya tidak mau belajar. Kemudian menampak sangat menghargai orang lain. Nah, sama dengan yang tadi, kalau kita senang, dan yang lainnya tidak, tapi merasa bahwa aku bangga, aku dapat hadiah kok, saya juga ranking 1. Nah, tapi yang diajak bicara itu nggak tahu apakah dia merasa bodoh atau enggak, kan nggak tahu kita. Itu kan membuat anak itu juga yang satunya merasa direndahkan, yang satunya enggak. Oke. Next, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada namanya konsekuensi dari institusi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, Pak Ibu. Jadi kalau kita semisal di sini ada di ruangan kelas ada temannya atau di sampingnya ada air, kemudian tertumpahkan oleh temannya. Nah, di situ ada penguatan jangka pendek, berarti ada temannya, loh kok basah mejanya. Berarti dia kalau dia tanggung jawab langsung dibersihkan, itu namanya penguatan jangka pendek, jadi langsung tanggap. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, perlu diulangi lagi enggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian stimulus dan respon. Loh Mbak Dina menumpahkan air ya di mejanya Mas Tio, susah begitu. Kemudian, oh iya Bu, saya bersihkan, itu namanya merespon. Jadi kita mengucapkan stimulus, merasa anak itu untuk melakukan tanggung jawabnya atau memenuhi kesalahannya. Nah, jadi langsung dia tanya, oh iya Bu, saya bersihkan. Gitu. Kemudian murid menghormati peraturan. Di sini kalau tidak usah kita menyuruh anak, dia sudah, oh iya saya salah, aturannya saya harus membersihkan.
Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Karena tadi tangga gercep. Ya. Jadi kalau misalnya langsung kalau dia sudah menyadari kesalahannya langsung dikerjakan. Gitu. Kemudian untuk restitusi. Nah, kalau kita menggunakan disiplin restitusi itu membuat anak merasa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kita buat diskusi, buat sharing pada anak yang merasa bersalah itu, kita membuat disiplinnya dengan cara memecahkan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, jadi dia bisa mengontrol sendiri kalau kita menggunakan restitusi disiplin ini, itu siswa akan merasa dirinya memegang kontrol, dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kalau kita menggunakan restitusi ini, disiplin ini, pasti siswa itu akan bersemangat dan memperbaiki kesalahan dari sisi dari dirinya sendiri. Next, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya dosen 2004. Nah, ciri-ciri dari restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, tadi sudah diberikan contoh tadi. Membersihkan kesalahan tadi, menumpahkan air dan saya langsung tanda pada kesalahannya, memperbaiki hubungan, jadi hubungan dengan temannya. Tadi misal temannya mau marah, jadi kan dia merasa sudah tanggung jawab tadi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, jadi kan kalau menggunakan restitusi itu kita kan membuat suatu permasalahan dan menanyakan pada kira-kira kesalahanmu apa. Dan dia kan bukan memaksa langsung sekarang harus itu tidak, tapi kita dibuat menyadarkan dia atau kesalahannya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, merefleksi diri. Kira-kira apa yang tidak kamu inginkan, kira-kira mana yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan tadi. Nah, di situ kan ada anak-anak akhirnya berpikir apa ya yang saya salah tadi, saya harus melakukan apa, saya tanggung jawabnya harus bagaimana. Nah, itu kalau kita menggunakan cara restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita harus mendekati. Tadi salahnya dia terlambat masuk sekolah, atau mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya. Dan kalau kita menggunakan restitusi, berarti kita harus tahu kira-kira dia itu tadi kenapa di rumah. Kemudian yang dibutuhkan apa, itu kita melihat dari dasar manusia tadi, kesenangan, penguasaan, kebebasan, itu perlu kita dekati. Nah, kemudian fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, selanjutnya ini ada contoh kasus siswa terlambat masuk sekolah. Kemarin sudah saya pada waktu saya tiket di situ ada siswa yang terlambat, itu saya sudah melakukan itu. Karena perbedaannya apa? Kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya siswa masuk terlambat. Kalau hukuman biasanya kan guru menghukum siswa dengan bisa menyapu halaman, kemudian bisa lari, push up, membersihkan kamar mandi. Nah, itu siswa merasa takut atau mungkin tersakiti atau mungkin dia merasa dendam pada guru atau pendidik yang menghukum dia. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengganti keterlambatan yang mengerjakan tugas. Itu contohnya. Jadi terlambat jam 7 harusnya masuk, kemudian masuk jam setengah 8, nanti istirahat diganti itu kamu tidak boleh istirahat tapi mengerjakan tugas karena tadi kamu terlambat setengah jam 30 menit. Nah, itu guru tegas dan menghormati peraturan. Itu bisa gurunya tegas dan menghormati peraturan, anaknya juga akhirnya menghormati peraturan. Restitusi itu, kalau restitusi contohnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, refleksi. Restitusi atau sama dengan sharing, maka dia menyadari kesalahannya. Itu restitusi. Membantu dalam menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu kalau restitusi yang kita gunakan yang itu nanti. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol di situ. Ada penghukum, gambar penghukum,
pembuat rasa bersalah. Nah, panjenengan di sini, Bapak Ibu di sini, yang biasa yang Bapak Ibu lakukan, kira-kira kalau mendisiplinkan siswa itu yang bagian mana? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, Bapak Ibu bisa merefleksi dari diri kita sendiri. Nah, kira-kira yang mana yang sering kita lakukan pada siswa? Kalau penghukum ya tadi kita sering menghukum siswa dengan cara seperti itu, kemudian lari, push up atau bersih penyapu. Dan kalau pembuat rasa bersalah, ya berarti dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang merasa siswa itu salahnya di mana. Itu kalau teman berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman atau pemantau, atau sebagai manajer. Oke, kita lihat mana yang penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa terlambat masuk sekolahnya. Sering kita jumpai kan ini, terlambat masuk sekolah. Kalau sebagai penghukum, biasanya Bapak Ibu itu ada pertanyaan untuk siswa. Peraturan sekolah harus dipatuhi, dan sekarang kamu menyapu halaman. Ya sudah jam 7, baru datang. Ayo sekarang ambil sapu, ambil sabun, bersihkan kamar mandi sebagai penghukum. Kan push up, kamu datang terlambat, push up berapa kali Pak? Karena terlambat 30 menit 30 kali. Itu penghukum. Dan seorang anak itu tidak diberi kesempatan menjelaskan apa kesalahannya. Itu saya terlambat itu bagaimana tidak mau tahu seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, biasanya pertanyaannya atau yang timbul ucapan kita sering kita dengar, sudah berapa kali kamu terlambat? Kamu senang ya jika ibu ditegur kepala sekolah, dikira tidak bisa memperingatkan kamu, tidak bisa mendidik kamu. Ayo berapa kali kemarin terlambatnya? Nah, itu namanya membuat masa bersalah. Artinya dia nggak bersalah. Kok ya saya kok sering terlambat ya, saya kemarin juga terlambat lagi. Nah, itu kurang efektif. Kemudian sebagai teman, sebagai teman di sini siswanya datang terlambat, kemudian piket atau kita biasa mengucapkan kata kamu terlambat lagi ya. Ayo jangan diulangi lagi loh ya, buat ibu bangga dan tidak mengecewakan ibu. Nah itu berarti fungsi kita sebagai teman. Ayo Mbak Dina, kok terlambat lagi sayang? Nggak boleh loh ya, seperti itu. Berarti biasanya anak itu senangnya pada kita saja, yang lainnya tidak. Aku senang Bu Nana halus, enak, ngomong gak diseneni aku. Nah itu nggak boleh. Padahal kita kan jangan sampai dia itu terhukum atau tersakiti, tapi kita juga kurang tepat ya karena seperti itu sebagai teman. Kemudian pemantau, masuknya jam berapa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tahu kok konsekuensinya apa? Itu namanya pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer, apa kamu tahu keyakinan sekolah kita? Dan selanjutnya bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Ya, berarti kalau sebagai manajer berarti kita menyadarkan, merefleksikan pada siswa itu, dia sadar akan kesalahannya, dia juga mampu menyelesaikan masalahnya. Itu namanya sebagai manajer. Berarti posisi yang pas kita kalau membuat penerapan posisi kontrol itu yang mana Bapak Ibu? Yang sebagai apa? Iya, manajer. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau di benak kita apa? Iya, itu adalah untuk keselamatan kita. Nah, jadi mohon dicekal polisi. Nah, itu namanya bukan disiplin diri, karena dari orang lain. Akhirnya jawaban kita untuk keselamatan kita. Kalau kita naik sepeda motor pakai helm, berarti termasuk itu ada sebab pelindung. Kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya apa? Untuk kesehatan atau keselamatan juga. Jadi kalau kita menggunakan masker tidak untuk gaya,
ketutupan, piye, nah nanti mau benar-benar kerjanya mau kos-kosan cepatnya. Nah itu enggak, tapi untuk keselamatan atau kesehatan berarti kita memang melindungi diri kita untuk kesehatan kita. Oke. Soalnya di sini kemarin yang saya lakukan bersama dengan anak-anak di 10 AK, ini contohnya juga ada di sini, masih tertempel di sini. Kemarin saya kumpulkan kegiatan membuat keyakinan kelas, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas juga bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing. Nah ini yang pertama saya berdiskusi tentang peraturan. Nah, saya kasih gambaran peraturan ini seperti ini. Nah, perbedaan dengan keyakinan seperti ini saya kasih gambaran anak-anak itu kemarin kemudian di sini anak-anak sudah paham, baru nanti ada merumuskan menjadi keyakinan. Ada pertanyaan dari siswa kemarin yang masih saya ingat, Bu, kalau peraturannya no bullying, tidak boleh membuli temannya, tidak boleh merokok, itu bagaimana? Iya, kalau membuat keyakinan kan kita harus menggunakan kata kebijakan universal, tidak berkata dilarang, tidak boleh. Kata dilarang merokok, tidak dilarang membuli, dilarang menginjak rumput, dilarang lari, itu tidak boleh ya. Jadi dialihkan, kata dilarang atau jangan tidak boleh itu dialihkan. Ya, kemana? Ke sebuah nilai-nilai kebijakan universal. Contohnya kalau mau bullying atau tidak boleh membuli digantikan dengan tidak boleh membuli, itu berarti kamu mengolok-olok temannya atau berarti bisa digantikan dengan kata apa? Berbicaralah sopan, atau hargailah orang lain, menghargai orang lain, menghormati guru. Dia tidak boleh berkata jorok, Bu. Berarti apa? Berbicara yang baik. Itu namanya keyakinan kelas, itu namanya kebijakan universal. Jadi kata-kata dilarang, tidak boleh, itu peraturan itu diganti dengan kata-kata yang lebih bijak atau lebih bijaksana. Jadi anak itu pikirannya di sini tidak pikirannya keras, tapi pikirannya lembut tapi disiplin. Itu. Jadi tidak merasakan akhirnya anarkis, itu tidak. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang positif itu. Seperti juga kita sebagai bapak ibu juga kalau kita punya anak juga sering kata ojo ngono, ojo mayu, jangan lari, jangan bicara itu, jangan berkata jorok, itu diganti, katanya diganti. Berbicara sopan ya nak, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu terbentuk anak-anak sudah tahu maksudnya, sudah membahas sebuah keyakinan kelas, akhirnya menempelkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi semua tadi kemarin saya bentuk kelompok. Satu kelompok ada 6 anak per kelompok itu membuat keyakinan. Tadi kata-kata bilang juga tidak ada, kata jangan sudah tidak ada. Anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas yang semuanya juga tahu. Jadi semua kemudian disepakati, ditempelkan di sini. Ayo sekarang ketua kelasnya maju, sekretarisnya maju, itu nanti tanda tangan. Ini keyakinan kita, ini kesepakatan kita bersama. Nah ini tidak boleh jika dilanggar berarti tahu di situ tidak boleh. Oh iya, sadar. Oh iya, keyakinan saya kan tidak boleh membeli temannya. Keyakinan saya kan harus bicara sopan. Kemudian kalau meminjam pinjamannya harus kata-kata yang baik, ya. Tidak berkata jorok, menghargai guru. Di situ ada beberapa yang dituliskan pada anak-anak kemarin, juga saya foto, juga saya tampilkan. Oke, selanjutnya tentang keyakinan yang dibuat oleh semua akuntansi kemarin. Itu dinyatakan di sini ada kata-kata saling menghormati. Karena sudah bisa membuat keyakinan kelas sendiri. Saling menghormati, saling membantu, kemudian kompak atau bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, berbicara sopan, bertanggung jawab. Itu yang dibuat anak sendiri. Yang diyakini kelas itu nanti seperti ini. Jadi tidak ada kata-kata yang jangan lagi atau dilarang lagi. Sudah menggunakan kata-kata yang lebih sopan atau tapi bisa dipahami maksudnya itu sama. Oke, itu disitu tambahkan next. Pembentukan keyakinan kelas itu manfaatnya yaitu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih rinci kalimatnya, lebih dimengerti. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah membuat yang banyak, yang peraturannya atau keyakinan kelasnya. Yang penting anak-anak itu hafal. Nanti dia makan ini salahnya di mana itu dia tahu. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut, diterapkan bertanggung jawab, berbicara sopan bisa diterapkan di lingkungan kita. Sehari-hari kita juga harus berbicara yang baik.
tanggung jawab, kerjasama, gotong royong, ya ada piket kelas dikerjakan sama-sama, kemudian ada kebersihan, cuma bersih dikerjakan bareng-bareng, tidak ada yang iri atau dengan temannya, oh dia nyapu saya enggak, karena kita sudah buat piagam kelas yang disepakati bersama. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu kemarin yang saya lakukan, jadi saya baru dapat. Kalau ngebullying dari apa? Ngebullying itu berarti berbicara kotor atau ngomong temannya, oh ganti, kita harus berbicara sopan, kita menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Dia tidak mengerjakan tugas, oh berarti ganti dengan harus mengerjakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Direfleksikan per kelas itu. Oh ini yang saya lakukan itu, kita sebagai pendidik juga sering memantau anak-anak. Oh sudah baik. Oh ini kurang diterapkan seperti itu. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang kita gunakan nanti untuk menuntun atau membimbing anak-anak, itu menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau alasannya apa didengarkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus kamu berarti benar ya. Terus kata apa yang dilakukan selanjutnya? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Kalau kamu berbuat seperti itu, kata keyakinan mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Itu namanya segitiga restitusi. Next, contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kemarin saya menangani kasus berbicara tidak sopan dan membentak-bentak adik kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu di sini bisa masuk. Saya dapat laporan dari sebuah April namanya Dimas. Ada yang bisa disatu? Kamu kok marah-marah? Karena dia sudah mengajar sekolah dan menggunakan sepatu berat-berat. Dan saya sebagai ketua OSIS ingin melaksanakan tugas saya dengan baik. Saya minta satu Dimas, tapi dia menolak permintaan saya. Dan yang membuat saya marah, dia mengatakan saya sebagai pemimpin yang siaran dan sombong. Pasti kamu merasa jadi dan itu ya karena seperti itu. Terus pada waktu itu apa yang kamu lakukan? Saya balik memarahi dia, balik membentak dia. Berarti di sini wajarlah kamu mempertahankan dengan cara tadi kamu seperti itu. Mungkin dengan begitu sesuai tidak dengan nilai sekolah pada meminta-minta dia sesuai dengan nilai selanjutnya dengan maksud. Tidak. Jadi di sini keyakinan mana yang kurang sesuai dengan yang kamu inginkan? Sebenarnya saya bisa belajar, tapi ketika dia membentak dan memarahi saya emosi pada saat itu. Kamu di sini lebih sabar ya, dan tidak melakukan hal yang parah dan tidak sampai melakukan hal yang di luar batas. Jadi saya bersabar dan tidak membuang sepatunya. Ya, kalau bersabar dan tidak masuknya. Jadi keyakinan mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Dengan menghormati, menghargai, bersikap positif dan ambil. Dan itu kamu melakukan seperti itu, gue setuju. Kemudian kalau kamu melakukan itu, kamu jadi seorang seperti apa? Saya merasa nyaman, bangga, saya menjadi orang yang berpikir positif dan bertanggung jawab. Nah, saya setuju. Jadi apa yang kamu akan besok? Saya akan berbijaksana dan bersabar, berpikir sebelum bertindak.
Ibu sangat setuju. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bu. Di situ contoh penerapan segitiga institusi yang saya lakukan dengan siswa yang pada dasarnya yang dari tadi membentak-bentak pada adik kelasnya, kemudian setelah kita berdiskusi masalahnya apa, kemudian kita menyatakan keyakinan kelas yang kemarin dibuat, keyakinan kelas yang sudah disepakati, akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia merasa bahwa ini jadi seperti apa, saya menjadi orang yang bijaksana, menghargai itu. Kemudian apa yang kamu lakukan besok, berarti saya harus lebih baik, lebih bijaksana. Akhirnya kan dia pada waktu dia marah tadi, kemudian setelah ada pembicaraan, setelah ada penanyaan keyakinan kelas, akhirnya dia merasa bersalah atau merasa memenuhi kesalahannya, akhirnya dia menjadi seorang yang lebih baik lagi. Gitu. Ada contoh yang kedua, itu pada waktu yang kedua itu ada terlambat masuk sekolahnya. Tadi ya, dari semua contoh yang kedua, ini contoh yang pertama, kemudian kedua ini ada kasus terlambat masuk sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf, saya terlambat. Saya diminta oleh Bapak Ketua untuk memenuhi weekend. Sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.30. Bagaimana ini sebelum kemarin masuk juga namanya sudah 2 kali ini. Pasti kamu punya alasannya. Kenapa? Maaf, Bu, saya tadi bangun kesiangan. Oh ya. Prinsip mana, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai orang lain serta disiplin dan bertanggung jawab. Setuju. Kira-kira kamu yakin tidak disiplin? Meyakini kami. Nah, baiklah. Sekarang Suryo kira-kira bisa tidak memperbaiki keterlambatan ini? Bisa. Bagaimana caranya memperbaikinya? Saya tidak bekerja lagi dan mulai tidur jam 9. Semisal Suryo tidak benar dan tidur jam 9. Semisal besok pagi tidak bisa bangun lagi, kira-kira ada orang tidak yang membantu Suryo untuk bangunkan? Ada ibu saya. Selain itu ada tidak yang lain? Ada ayah saya. Baiklah. Nanti Suryo tidak akan tidur lama-lama lagi, tidak siang lagi, dan akan dibangunkan atau dibantu oleh ibu dan ayahnya. Suryo. Kira-kira ada yang diucapkan? Tidak. Baiklah, jadi mulai kapan saya bisa memperbaikinya? Mulai besok pagi. Jadi mulai nanti malam tidak bangun, tidak tidur malam dan bisa bangunkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan Suryo boleh mengikuti pelajaran masuk kelas. Baik, terima kasih. Untuk yang contoh kasus kedua ini, pada awalnya dia sering lambat. Artinya setelah kita menanyakan keyakinan mana dan dia menghargai dan harus disiplin dan kapan dia memperbaiki kesalahannya mulai besok. Akhirnya kita mengingatkan kembali. Kalau berarti nanti bisa bangunnya bagaimana, dibangunkan oleh ibunya dan juga bisa bangun oleh kakaknya. Tapi kalau tidak bisa bangun lagi, itu dia akan tidurnya akan tidak larut malam. Dan kapan mulainya? Besok. Berarti dia masa tanggung jawab atas apa keterlambatan yang dia lakukan. Oke. Di situ adalah contoh penerapan segitiga institusi pada kasus terlambat masuk sekolah. Oke, selanjutnya di sini ada yang kita lakukan tadi, beberapa yang kita lakukan untuk siswa tadi cara menangani
siswa, bagaimana kita membuat anak-anak berdisiplin atau berbiaya yang positif, itu adalah berdasarkan ada di dalam standar pendidikan nasional. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Jadi maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini demi mewujudkan sekolah kita, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar yang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Jadi kalau kita sama-sama sarana mendukung, kita sama-sama kompak, saling mendukung atau saling bekerjasama mendisiplinkan siswa dengan cara seperti tadi, mungkin sekolah kita akan menuju di situasi yang baik atau membuat siswa yang berdisiplin positif dengan budaya positif yang kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya di sini adalah penghujung dari pemaparan tadi. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu kurang jelas yang saya paparkan tadi, bisa ditanyakan. Mungkin Bu Yeli bertanya, mungkin Bu Firta. Mungkin tidak ada, tapi ada tambahan. Mungkin ada tambahan yang perlu kita benahi atau mungkin kita lakukan agar sekolah kita terwujud situasi yang baik atau disiplin yang baik. Oh ya, monggo Bu Firta, bisa ditanyakan lewat mikrofon. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya tentang cara memotivasi siswa tadi, Bu. Seperti yang mungkin panjenengan tahu di sekolah kita itu siswanya kan cenderung pasif atau kurang termotivasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memotivasi yang betul, tapi cara itu pun menurut saya itu masih kurang efektif untuk siswa kita. Nah, bagaimana cara memotivasi yang lebih menarik mungkin supaya siswa kita itu juga lebih aktif dan kreatif. Terima kasih. Terima kasih Bu Firta, pertanyaan sangat bagus sekali. Saya coba untuk menjawab. Jadi sharing kita sharing sambil belajar bagaimana mewujudkan sekolah kita lebih baik lagi. Tadi siswa kita memang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sering menjumpai siswa yang sudah dimotivasi, sudah dibuat sebuah disiplin, sudah dikasih tahu begini begitu, kok tak seperti itu. Kita menggunakan segitiga institusi tidak, kita bisa menggunakan manajer ya tadi, menggunakan manajer sudah kita lakukan fungsi kontrol kita. Kita bisa menggunakan kata pemantau. Jadi kita dekati dulu anaknya, kebutuhannya apa, kita sering sharing. Mungkin yang kita lakukan itu sering melihat keterangan belakangan itu dia berperilaku seperti itu apa. Mungkin ini yang lebih efektif dari kita itu memang kita harus bersabar ya, bersabar dalam mendidik siswa kita. Ya tidak, namanya kita sudah sesuai dengan aturan, soalnya tidak seperti itu, berarti kita harus melihat ke belakang, latar belakangnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Biasanya ada orang tua yang tidak ternyata orang tuanya tidak mempedulikan anaknya. Jadi akhirnya dia sifatnya dengan sama dengan apa yang dilakukan di rumah dan dilakukan di sekolah. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa. Kita harus mendekati atau bisa juga anaknya bisa sharing untuk bisa diarahkan ke, karena ketepatannya juga oleh kelas ya Bu Rita. Jadi mungkin lebih bagus lagi kalau sering mendekati anak itu, atau mungkin diajak sharing ke ruang TK atau khusus pada anak yang bermasalah tersebut.
seperti itu. Mungkin sudah puas dengan jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih. Cukup sekian, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, monggo Bu Widya. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya berkaitan dengan adanya konsekuensi tentang menghukum. Kita sekarang kan di kurikulum merdeka nih. Bagaimana cara kita sebagai pendidik tanpa menyuruh atau melakukan tindakan fisik pada mereka yang konsekuensi tersebut. Ya, terima kasih Bu Widya. Bagus sekali pertanyaannya, sama dengan Bu Vita, hampir sama, ada cara menangani siswanya. Untuk penghukum, memang sebagai penghukum kan kita tidak boleh ya karena kita harus ngomong, harus mendidik, harus membimbing siswa, dan tidak harus dihukum kalau kita mendisiplinkan siswa. Dengan cara tadi ya, Bu Widya atau yang lainnya juga dengan cara kita menanyakan tadi, dengan cara menanyakan keyakinan, kemudian ditanya alasannya apa, ditanya dulu. Jadi tidak harus kita posisikan sebagai hukum. Salah langsung melaksanakan hukuman saya, harus dipaksa untuk melaksanakan hukuman, itu memang tidak boleh. Jadi kita ininya diarahkan ke lebih baik dengan cara kita yang halus agar siswa itu juga tidak dendam atau mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain. Kalau kita menghukum kan biasanya kalau kita sebagai misal kita memposisikan sebagai penghukum lari, kemudian dia juga nanti kalau menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang seperti kita, akhirnya juga dia melakukan hal yang sama dengan perlakuan kita tadi. Mau ngaku biar ngoroknya kata guruku, nah akhirnya seperti itu. Makanya kalau kita cara menghukum itu tidak efektif, kita menggunakan kata restitusi tadi, menanyakan keyakinan, menanyakan alasannya apa, dan baru kita kira-kira yang baik itu bagaimana, menyadarkan diri mereka. Sikapnya itu harus karena kita mulai restitusi kan memecahkan sebuah masalah. Jadi kita tahu masalahnya dulu, nanti kita menanyakan kira-kira yang kalau kita mempelajari tindakan keras yang kita sepakat kemarin, lalu membantu orang lain, jadi harusnya kamu seperti apa, besok harus bagaimana. Nah itu nanti anaknya juga sadar sendiri bagaimana harus dilakukan nanti gitu. Cukup? Yang lainnya mungkin sudah? Kalau sudah, mungkin itu yang Bapak Ibu yang saya bisa paparkan untuk tentang budaya positif kita. Semoga apa yang kita harapkan, kita sama-sama kompak, sama-sama bekerja sama, mendidik, membimbing, tuntunan seperti yang kita dari orang diajar Dewantoro. Kita harus menggunakan teknologi pendidikan seperti Engasus Suntulondo, Mati Manuraso, Tuturi Handayani. Itu yang sering kita harus lakukan, dan tugas kita adalah hanya menuntun, menumbuh kembangkan apa kebutuhan dari siswa itu akan menggunakan atau nilai yang besar, nilai kebijakan yang positif di sekolah kita. Semoga terwujud dengan visi misi kita yang nanti akan kita wujudkan untuk membentuk siswa dengan sekolah yang budaya positif. Sekian Bapak Ibu yang saya paparkan. Terima kasih sudah rawuh di ruangan ini, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk pemaparan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Novianti, rekan dari Bu Yuswita di SMK PGRI 2 Kertosono. Menurut saya, diseminasi yang dipaparkan Bu Yuswita sangat bagus untuk diterapkan di sekolah mengenai budaya positif, terutama pada disiplin positif. Di sekolah kami, siswanya sudah disiplin, tapi banyak yang disiplin ekstrinsik, bukan intrinsik. Nah, dari diseminasi yang dipaparkan Bu Yuswita tadi sangat bermanfaat bagi kami, yaitu tentang posisi kontrol. Kita sebagai pendidik jadi paham memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, teman, pemantau, apa manajer. Selanjutnya, kita juga tahu bagaimana cara menangani dan membentuk siswa berdisiplin positif. Semoga dari diseminasi ini kita bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan sekolah budaya positif dalam disiplin positif seperti yang kita harapkan.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.